Jika kalian kepo, simak terus obrolan santai kali ini. And let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang dalam Almasudia Blatter YouTube channel. Kembali lagi bersama dengan saya dan gestar saya pada siang hari ini. Untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas sedikit tentang organisasi. Dan tema kita pada episode kali ini adalah tanggung jawab dalam organisasi. Oke, tentu saya nggak sendiri guys. Saya ditemani oleh gestar saya yang tentu dia juga punya pengalaman dalam organisasi. Jadi kita perkenalkan saja Pak Aji Maulana. Selamat datang Pak Aji. Dan beliau ini adalah salah satu dari ketua di Pondok Pesantren Al-Masudiyah yang megang peranan penting dalam Al-Masudiyah Gapuro. Yang mana latar belakangnya Al-Masudiyah Gapuro ini berisi anak-anak putra yang fokusnya ngaji, nyantri sambil sekolah. Nah, oke langsung saja kita sapa ya. Oke, Pak Haji. Yes. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Terima kasih sudah datang. Ya, sama-sama. Oke, lagi sibuk ngapain sekarang? Habis liburan udah ada kesibukan? Mulai ada kesibukan. Wah sudah pastinya. Iya mulai. Apalagi ini mau PSB ya Pak ya? Ya PSB. Ketuanya saya lagi. Oh enggak ingatan. Iya. Kemarin liburan. Ya. Liburan mudik? Mudik, Alhamdulillah. Dari sana ke sini nggak bawa penyakit toh? Oh alhamdulillahirabbil alamin. Negatif. Alhamdulillah karena banyak banget ya guys sekarang varian COVID. Apa itu namanya pokoknya itu. Oke, langsung saja ya guys. Kita masuk ke segmen pertanyaan. Oke Pak Haji. Pertanyaan pertama Pak Haji. Ini menurut Pak Haji selama menjabat menjadi ketua pondok ya di Al-Masudiyah Gapuro, menurut Anda ini pengertian tanggung jawab dan pengertian organisasi itu seperti apa? Ya. Mungkin saya akan menjawab yang tanggung jawab dulu. Tanggung jawab yaitu suatu perkara yang berangkat dari hati kita masing-masing tentunya. Dan tanggung jawab itu sangatlah penting dalam sebuah organisasi. Bila mana kita tidak mempunyai tanggung jawab dalam berorganisasi, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya, ya kan? Nah, maka dari itu tanggung jawab itu adalah peranan penting dalam suatu organisasi. No guys, berarti tanggung jawab itu ya berangkatnya dari hati. Berangkatnya dari hati, jadi dia harus sadar diri kalau dia itu punya tanggung jawab. Nah, seperti itu ya Pak. Oke, terus sekarang ini organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan di mana ada orang, ada struktur di situ. Seperti contoh ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada siapa. Seksi-seksi yang lain ya. Seksi yang lain itu terkumpul dalam kata organisasi. Saya. Ya, berarti semua struktur tadi berkumpul menjadi satu, bekerja bersama. Ya, loh seperti itu guys. Jadi ibarat organisasi itu adalah sebuah struktur organisasi. Ada jabatannya masing-masing. Kalau salah satu hilang, kemungkinan nanti terganggu ya Pak ya. Nah, mungkin seperti itu peranan tanggung jawab. Ya, seperti itu guys. Jadi tanggung jawab dan organisasi adalah dua kata penting yang tidak boleh kita lupakan. Jadi mereka tuh kayak couple ya Pak ya. Kayak couple. Kayak couple. Iya. Tidak bisa terlepaskan. Oke, next ya Pak ya. Ini Pak Haji sudah berapa tahun menjabat jadi ketua pondok? Kurang lebih setengah tahun, 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Masa baru 6 bulan? Baru 6 bulan. Ternyata baru 6 bulan. Baru tahu saya. Iya, kira-kira selama 6 bulan ini itu bagaimana rasanya mengetuai berapa santri di sini ya? 300 sekian. 300 sekian santri dengan anak buah jumlahnya sekitar 18-19 orang. Itu bagaimana rasanya Pak Haji? Campur aduk. Campur aduk? Iya, campur aduk. Ada kalanya kita merasakan senang dengan kinerja mereka yang berhasil. Ada kalanya kita sedikit dilema dengan kinerja mereka yang mungkin masih kurang berhasil. Jadi pada kesimpulannya saya
di sini sebagai ketua, ketika kok ada anggota saya yang kinerjanya kurang maksimal, mungkin sebisa saya, insya Allah saya harus menegurnya. Bagaimana organisasi di Gapuro Blatter ini bisa berjalan dengan semestinya. Wah, berarti jadi ketua dalam suatu organisasi itu nggak cuma jadi kepala, ya Pak ya, tapi juga harus bisa mengayomi yang bawahnya, ngasih teguran seperti itu. Lah tapi Pak, berarti rasanya kan tadi campur aduk. Kalau seandainya ya ini, pasti kan timbul masalah kalau ada salah satu dari anggota jenengan yang di situ dia udah masuk di organisasi nih Pak, dia juga udah punya tanggung jawab. Tapi kan nggak semua manusia kan selalu lancar terus, apalagi juga sadar dengan tanggung jawab. Kalau seandainya ada salah satu anggota yang nggak tanggung jawab, kira-kira selain menegur, itu apa caranya? Mungkin langkah awal saya yaitu mengadakan pertemuan 4 mata dengan salah satu anggota saya. Ini bagaimana kok tanggung jawab Anda kok kurang berjalan dengan semestinya. Mungkin langkah awal saya yaitu mengadakan pertemuan 4 mata. Jadi ngobrol lah, sharing lah. Ini gimana sih, bagaimana sih kalau punya masalah kita selesaikan bersama. Oh, ngoten. Berarti yang lebih bagus itu caranya ada satu, guys. Berarti bicara heart to heart. Yes. Berarti kalau kita mau bicara 4 mata, itu insya Allah nanti masalahnya yang dialami oleh dia secara pribadi, itu kita bisa tahu ya Pak ya sebagai ketua. Jadi mungkin aja kita juga bisa ngasih solusi dan kita juga tahu bagaimana keadaan dia. Berarti caranya ada satu, ngomong intensif, heart to heart, hati ke hati dengan para bawahan kita. Oh ya, ngoten. Wah, itu juga termasuk salah satu hal yang sulit loh Pak. Bicara hati ke hati itu Pak. Kan kita mau sharing ya dengan anak buah. Wah, keren sekali ya ketua bisa kayak gitu. Masuk Pak. Oke, langsung kita lanjut ke next ya Pak ya. Gini Pak, tentu kalau seandainya Anda Teng Priki itu pasti pernah punya pengalaman buruk selama 6 bulan ini. Lah, bisa ceritakan pengalaman terburuk menjabat sebagai ketua pondok di Al-Masudiyah Gapuro. Pengalaman terburuk. Enggak, pengalaman terburuk. Jadi ketika saya menjabat dari awal tahun kemarin, mungkin dari bulan apa itu, Juni apa Juli, saya didapuk sebagai ketua di sini di Gapuro. Mungkin ada pengalaman buruk, salah satunya yaitu ketika saya menemukan anggota saya bisa dikatakan kasarannya itu mangkir dari mangkir dari tanggung jawab itu. Mungkin seperti yang tidak jauh seperti yang saya sudah katakan tadi, langkah-langkahnya yaitu dengan Tadi bicara hati-hati ke hati. Kira-kira itu mangkir karena apa Pak? Mungkin dia jabatannya terlalu sibuk dengan, mungkin ketika saya menyebutkan jabatannya kan jadi ketahuan. Ya udah. Jabatan dalam tanda kutip seperti itu. Tapi di situ dia punya jabatan peranan penting. Iya, peranan penting. Cuman dia lagi mangkir. Jadi mungkin kendalanya dia mungkin lagi fokus di rumah, di keluarganya mungkin. Terus kira-kira di situ dia juga mau cerita? Sejauh ini belum ada respon mungkin yang baik dari si dianya. Tapi sampai sekarang masih mangkir ini. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit saya tegur, saya perlahan bicara head to head dengan si dia. Alhamdulillah sedikit banyak ada perubahan lah. Alhamdulillah ya. Sebelum-sebelumnya. Berarti pengalaman terburuk menurut Pak Aji selama 6 bulan ini adalah saat salah satu anggotanya mangkir. Wah, itu memang juga mengganggu kinerja Pak. Benar sekali. Tapi gini Pak, di Al-Masudiyah Gapuro kan pernah ada program vaksin dulu. Nah itu sangat-sangat sukses ya Pak ya. Alhamdulillah. Wah itu alhamdulillah, saya juga menjadi salah satu sih dari bagian yang ikut ke sini.
Itu saya juga memuji kinerja dari anak-anak sini juga. Waktu bersih-bersih itu kan mereka juga bantu-bantu. Alhamdulillah itu juga gercep banget ya Pak ya. Alhamdulillah keren banget. Tapi di balik itu semua, itu sebenarnya juga ada kendala guys. Jadi nggak semua organisasi itu selalu mulus, lancar, semuanya peka tanggung jawab, itu enggak ya Pak ya. Dan apalagi pengalaman terburuk Pak Haji itu kalau ada salah satu anggotanya yang mangkir. Oke, baiklah ini Pak Haji. Kita sampai ke ujung pertanyaan ya ini. Berarti dari obrolan kita tadi yang sudah panjang lebar bicara tentang anak-anaknya jenengan, juga bicara tentang tanggung jawab, itu kira-kira dapat disimpulkan kalau seberapa penting organisasi dalam tanggung jawab dalam organisasi. Tanggung jawab dalam organisasi menurut saya sangatlah penting dan menjadi peranan yang sangat penting. Karena apa? Tanggung jawab bermula dari hati kita, terus dengan pikiran kita juga berjalan. Bagaimana sih organisasi kita bisa dihidupkan bareng-bareng? Dengan cara dari hati, kesadaran pikiran, dan juga mau bekerja bersama. Gotong royong. Oh ya, dari hati, kesadaran pikiran, dan mau bekerja sama. Ya berarti itu adalah tanggung jawab itu memiliki peran penting dalam organisasi sebagai satu, jantungnya organisasi. Dua, otaknya organisasi. Dan yang terakhir adalah roda penggerak organisasi itu. Ya bagaimana dia bisa bekerja seperti itu ya Pak. Ya oke. Dan ini guys, kalau kita lihat-lihat ya, Pak Haji ini juga nggak cuman pintar dalam organisasi loh guys, tapi dia juga bisa nyanyi. Pak Haji ini juga termasuk vokalis. Iya, Pak Haji mau nyumbang lagu gitu untuk penutup pada obrolan santai kita pada siang hari ini ya. Lagu apa requestnya? Apa ya? Lagu sholawat aja lah Pak. Sholawat ya. Seikhlasnya. Enggak apa-apa ya. Oke, baiklah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya habibal qalbi, ya khairal baruya, ya li jita bil haqqi rasulal hidayah, ya habibal qalbi, ya khairal baruya, ya li jita bil haqqi rasulal hidayah. Ayo tanya di atas semuanya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Syukron. Ya, oke. Aduh, sangat merdu sekali, tepuk tangan, give applause. Wah, ini ya Pak Haji itu emang dari dulu ya, dari pertama kali masuk Meriki kan sudah terkenal menggetarkan hati para santrinya dengan suaranya luar biasa, guys. Ya kayak gitu, bener. Tapi sekarang juga kita nggak pernah tahu kalau beliau juga punya bakat dalam organisasi. Jadi buat yang pengen bener-bener mau menekuni organisasi, itu kamu nggak perlu insecure sama yang lain, sama yang udah berpengalaman ya Pak. Semuanya itu bisa ditumbuhkan seiring berjalannya waktu. Yang penting kita mau belajar. Mau berusaha. Oke, terima kasih Pak Haji untuk pertemuan obrolan santai pada hari ini. Dan nyanyi sholawat dari Pak Haji ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan pada obrolan santai Al-Masudiyah Blatter YouTube channel. Oke, terima kasih untuk interviewnya Pak Haji. Iya, sama-sama. Terima kasih. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.